Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Mardianti dengan NIM 23111344. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Apani MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan membaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian keterampilan membaca. Menurut Tarigan 2008, keterampilan membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang akan disampaikan oleh penulis melalui kata-kata dan bahasa tulis. Sedangkan menurut Murad-Bin dalam Suwarjo 2008 menyatakan bahwa keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif, karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan keterampilan membaca. Menurut Imam Syafi'i adalah agar siswa mampu memahami pesan yang akan disampaikan melalui medium baca tulis dengan cermat dan tepat. Resmini 2006 juga menjelaskan bahwa pembelajaran membaca harus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu yang pertama tujuannya yaitu menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kedua, membaca bersuara, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menikmati bacaan. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan. Yang keempat, menggunakan simpanan pengetahuan atau skemata siswa. Yang kelima, menghubungkan pengetahuan dengan skemata siswa. Yang keenam yaitu mencari informasi untuk membuat laporan yang akan disampaikan yang dengan lisan secara tertulis. Yang ketujuh, melakukan pengetahuan dan penolakan terhadap lamaran-lamaran yang akan dibuat siswa sebelum melakukan perbuatan membaca. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang akan dipaparkan dalam sebuah bacaan. Yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan, khususnya yang dikembangkan oleh guru atau sengaja diberikan oleh penulis bacaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan membaca. Yang pertama yaitu keterampilan membaca nyaring. Adalah kemampuan untuk melaksanakan tanda-tanda tertulis sehingga pesan pada teks tertulis tersampaikan dengan baik. Pendukung penampilan lisan adalah sikap atau penampilan, ekspresi, dan percaya diri, dan lain-lain. Nah, indikator dari keterampilan kemampuan membaca nyaring ini yang pertama yaitu mampu melafalkan kata atau kalimat secara tepat sesuai dengan naskah yang disediakan. Yang kedua, mampu mengungkapkan tinggi rendah suatu kalimat sesuai dengan tanda baca. Jenis-jenis keterampilan membaca yang kedua yaitu membaca scanning. Yang pertama yaitu teknik membaca tepat untuk menemukan informasi yang telah ditentukan pembaca. Misalnya mencari nomor telepon, mencari makna kata, dan kamus. Yang kedua, pembaca telah menentukan kata yang akan dicari sebelum memulai baca. Yang ketiga, pembaca tidak membaca bagian lain kecuali informasi yang akan dicari. Bagaimana memulai kemampuan scanning? Nah, yang pertama yaitu memahami konstruk, membaca, memindai. Yang kedua, menentukan indikator. Dan yang ketiga, menentukan konteks untuk merangsang murid melakukan kegiatan membaca scanning. Jenis-jenis keterampilan membaca yang ketiga yaitu membaca pemahaman. Nah, yang pertama yaitu mempunyai beberapa karakteristik untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kemampuan memahami wacana tulis dan konteks komunikasi. Yang ketiga, pemahaman diarahkan pada isi dan konteks. Jenis-jenis keterampilan membaca yang keempat yaitu membaca kritis. Merupakan kegiatan yang sangat menunjang kegiatan, yaitu kegiatan menulis. Nah, indikator dalam
kemampuan membaca kritis ini yang pertama yaitu menentukan komentar terhadap isi yang dibaca. Yang kedua, menganalisis bukti yang mengandung pernyataan. Yang ketiga, menentukan alasan kebenaran atau kesalahan suatu pernyataan dalam proses pembaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang manfaat dari membaca. Pada saat membaca, pasti kita merasakan banyaknya manfaat yang kita dapatkan, baik itu untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, manfaat dari membaca yang pertama yaitu memperoleh pengalaman hidup yang banyak. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi mutakhir di dunia ini. Yang ketiga, dapat memperkaya batin, memperluas cakrawala, pandangan dan wawasan bagi dalam diri kita. Yang ketiga, dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan dan dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai. Setelah adanya manfaat dari membaca, pasti membaca juga mempunyai fungsi. Nah, fungsi dari membaca yang pertama yaitu fungsi intelektual, yaitu tentang kecerdasan yang kita dapat dari dalam diri kita sendiri atas pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari selama dalam kehidupan. Nah, yang kedua yaitu pemacu kreativitas. Dengan membaca, pasti kita menjadi lebih kreatif dalam melakukan hal apapun. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi praktis. Selanjutnya fungsi religius yaitu berhubungan dengan keagamaan. Yang kelima yaitu informasi, yaitu untuk memperoleh informasi maupun menerima informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya yaitu fungsi rekreatif, fungsi sosial yaitu berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Itu saja pemaparan materi dari saya tentang keterampilan membaca. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.